Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Eni. Nah, di materi dasar desain grafis ini kita akan membahas tentang aplikasi desain grafis, yaitu Photoshop. Ada Photoshop, pengertiannya adalah sebuah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Photoshop banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin atau pasar market leadernya. Nah, sebagai perangkat lunak pengolah gambar atau foto dan bersamaan dengan Adobe Acrobat, Photoshop juga merupakan produk terbaik dari Adobe System. Nah, makanya itu adalah salah satu alasan kenapa Photoshop itu yang paling sering digunakan untuk pembuatan karya desain grafis. Lalu format gambar apakah yang dihasilkan dengan format Photoshop itu? Photoshop itu dikhususkan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit gambar dalam format bitmap. Foto adalah salah satu gambar dengan format bitmap. Oleh karena itu, Photoshop banyak digunakan oleh para fotografer. Nah, format file dari Photoshop ini mampu untuk membaca, menulis gambar yang berformat raster dan vektor seperti PNG, GIF, JPEG, dan lain-lain. Lalu fungsi dari Photoshop itu apa sih? Fungsi dari Photoshop yang pertama, fungsi atau kegunaan Adobe System dapat digunakan untuk mengkombinasi dua gambar bahkan lebih untuk menjadi satu gambar baru. Bisa untuk membersihkan maupun memperindah gambar. Lalu bisa juga digunakan untuk memberikan efek pengaburan gambar agar dapat terlihat samar-samar. Selanjutnya bisa digunakan untuk meningkatkan intensitas cahaya gambar agar terlihat lebih terang. Fungsi lainnya juga dapat digunakan untuk memotong gambar, dapat memberi atau merubah warna foto atau gambar, bisa menghapus dan menghilangkan objek pada suatu gambar. Selain itu, bisa mengubah ukuran gambar menjadi ukuran lebih kecil ataupun lebih besar, jadi resolusinya bisa diatur. Dan Photoshop ini memiliki keunggulan yang berfungsi untuk mempertajam warna dan kualitas gambar. Ini dia keunggulan dari Photoshop yang tidak dimiliki oleh aplikasi desain grafis lainnya. Lalu tools di Photoshop itu kayak gimana sih? Oke, kita langsung aja ke Photoshopnya, interface-nya Photoshop seperti apa. Berikut adalah tampilan Adobe Photoshop yang saya gunakan yang paling sederhana, yaitu Adobe Photoshop CS. Nah, Adobe Photoshop ini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tools yang berada di sebelah kiri. Jika kita membuka awal, biasanya tampilannya akan seperti ini. Nah, tools awalnya yang pertama ini adalah Move Tool. Move Tool itu digunakan untuk memindahkan objek baik itu berupa gambar maupun berupa teks. Lalu sebelahnya ada Marquee Tool. Ini adalah salah satu jenis Marquee Tool. Nah, kalau kita buka di sebelah sini akan ada beberapa jenisnya dari Marquee Tool. Lalu bagian bawahnya terdapat Lasso Tool yang bentuknya seperti tali. Lasso itu fungsinya untuk membuat seleksi sesuai dengan gerakan mouse. Nah, selanjutnya adalah Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini berfungsi membuat seleksi pada objek yang memiliki warna yang sama tetapi bisa diatur toleransinya pada option bar. Selanjutnya Cropping dan Select Tool. Crop Tool berfungsi untuk memotong bentuk persegi panjang atau persegi 4. Perspektif Crop Tool berfungsi untuk memotong yang bentuknya bisa disesuaikan. Lalu di sini ada beberapa
pilihan juga cropping ini mau berapa inci kita bisa mengatur sendiri. Selanjutnya adalah slice tool. Slice tool ini digunakan untuk potongan-potongan gambar, untuk memilih potongan gambar jika kita ingin menggesernya. Lalu brush tool. Brush tool ada dua, ada brush tool, ada pensil. Ini digunakan untuk menghilangkan bagian tertentu di gambar dengan cara menyamarkan warna di sekitarnya. Selanjutnya adalah healing brush tool. Healing brush tool ini berfungsi untuk menduplikat bagian tertentu sesuai dengan gerakan mouse. Lalu patch tool. Lalu di bagian bawahnya di sini ada history brush tool. Di sebelahnya di sini adalah clone stamp tool. Di bagian bawahnya adalah eraser tool. Di bawahnya lagi adalah gradient tool untuk membuat warna gradient. Lalu di bawahnya ada yang bentuknya seperti air, adalah blur tool. Bagian bawahnya adalah dot get tool. Ada patch selection tool. Ada horizontal type tool, pen tool, rectangular tool, notch tool, eyedrop tool, lalu ada yang bisa kita gunakan untuk notch tool, hand tool, dan zoom tool. Lalu di sini adalah warna set for background. Kita bisa set dengan men-switch for background, background depan dan background belakangnya kita bisa tukar. Lalu di sini ada dua warna di sini yang berbeda. Ini biasa kita gunakan untuk mengisi warna depan dan belakang. Jadi edit standar marquee tool. Dan di bawahnya adalah full screen mode. Kita mau mode yang seperti apa. Lalu edit in image ready, untuk ke aplikasi image ready untuk melihat JPEG-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita perhatikan di setiap kita menaruh kursor mouse, di sini sudah ada tulisan nama dari toolnya, dan kita bisa memanggil tool ini dengan cara menekan kode atau shortcut mereka. Nah, untuk misalnya move tool, move kodenya di sini adalah V, sedangkan Magic Wand Tool kode panggilannya adalah W. Itu adalah shortcut yang bisa kita panggil dengan menggunakan keyboard. Oke, kita berpindah ke bagian atas toolnya. Di bagian atas, kalau kita buka file dan jika kita ingin memulai halaman baru, kita klik new. Nah, di sini kita bisa memberikan judul dulu, judul untuk apa yang mau kita kerjakan. Misalnya judulnya yang akan kita kerjakan, saya beri nama belajar 1. Lalu di sini resolusinya bisa kita pilih, kita ingin menggunakan resolusi apa. Resolusi kertas yang sudah ditentukan di sini juga banyak, kita bisa menggunakan, dan kalau tidak cocok kita bisa menggunakan custom. Nah, di bawahnya di sini ada pengaturan, kita mau menggunakan berapa senti atau berapa pikselnya atau incinya yang bisa kita gunakan, misalnya seperti ini. Nah, ini resolusinya, lebar dan tingginya bisa diatur, resolusinya juga bisa kita atur, lalu mode gambarnya juga, dan banyaknya bit. Biasanya RGB color yang digunakan, yang umum digunakan di Photoshop memang RGB color karena dekat dengan foto. Nah, lalu background kontennya kita bisa isi juga. Saya pilih di sini warna putih. Kalau sudah, kita klik OK. Nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini adalah gambar lembar kerja kita. Kalau kita mau membuka file yang sudah ada, kita tinggal klik file open. Nah, sedangkan jika kita ingin menyimpan filenya, kita tinggal klik file save as atau shift Ctrl S. Misalnya di sini kita ingin membuka file yang dulu sudah kita buka, atau kita mencari file yang barusan kita tutup,
kita tinggal buka file yang ada di sini. Misalnya ini saya buka, kita klik saja untuk memanggil file yang kita buka terakhir. Nah, ini adalah file yang saya buka terakhir. Kalau kita ingin mengecilkan, kita klik minimize, otomatis dia mengecil, ada di pojok. Oke, saya lanjut ke tool yang selanjutnya. Lah itu tentang edit. Edit itu kalau kita buka di sini ada undo, step forward untuk cut, untuk memotong. Forward itu belakang dan backward yang ada di depannya. Cut, copy, copy merger, paste. Kalau kita mengcut berarti kita memotong, kalau kita mengcopy berarti kita menduplikasinya, lalu kita ingin copy merger berarti posisinya tetap di situ, lalu ada pastenya, dan untuk menghapusnya. Nah, selanjutnya adalah image untuk mengatur mode dari gambar yang kita gunakan. Juga bisa digunakan untuk menduplikat, mengatur aturannya, pixelnya bisa kita rubah dan sebagainya. Lalu bagian selanjutnya adalah layer. Kita bisa melihat layarnya ini mau kita tambahkan atau kita duplikasi. Di sini ada pengaturannya. Selanjutnya select, kita akan pilih semua. Lalu filter, di sini karena tidak ada gambarnya, filternya mati. Kalau sudah ada gambarnya, misalnya saya contohkan seperti ini, filternya bisa kita pilih. Lalu view. Nah, ini view-nya yang mau ditampilkan apa saja. Misalnya yang mau ditampilkan adalah zoom in, kita tinggal centang. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah Windows-nya yang ingin ditampilkan di sini apa aja. Workspace-nya, range-nya kita tinggal kasih tanda centang di sini aja untuk menampilkan tools-toolsnya. Misalnya mau kita hilangkan juga bisa, kita tinggal hilangkan tanda centangnya, otomatis layarnya hilang. Nah, ini layarnya ada lagi. Yang terakhir ini help, ini untuk membantu kita kalau kita tidak paham cara penggunaan beberapa tools atau toolbar dari Photoshop ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian sini. Di sini ada brush yang biasa kita gunakan untuk menggambar, lalu ada tools presence-nya, alatnya, dan ada layernya. Nah, di bagian kanan ini adalah navigator. Navigator di mana kita bisa menentukan mana yang akan kita edit, bagian mana yang akan kita edit, detailnya kita bisa besarkan di navigator ini. Lalu ada info tentang warnanya dan histogramnya, warna yang digunakan. Lalu di bagian bawah di sini ada tentang layer, tentang warna yang akan kita gunakan, sampel warnanya di sini atau mungkin teksturnya juga. Lalu di bagian bawahnya ini adalah layer. Nah, Photoshop itu penggunaannya berdasarkan layer. Jadi kalau bisa dilihat, kalau layernya saya nyalakan, ini backgroundnya warna merah. Ya, aslinya backgroundnya warnanya bukan warna merah, tapi ini dirubah sedikit agar fotonya bisa digunakan jadi berwarna merah. Nah, ini ada mata. Kalau matanya ditutup otomatis dia muncul, kalau matanya dihilangkan gambarnya juga hilang. Lalu di bagian bawahnya di sini ini adalah history, bekas yang kita kerjakan, jejak, rekam jejak yang sudah kita kerjakan apa aja ada di sini. Lalu actionnya ini juga ada di folder history kita, masuk di action sini. Seperti itu. Nah, ini adalah tutorial dasar atau pengenalan interface dari Adobe Photoshop yang paling sederhana, yaitu Adobe Photoshop CS. Semoga materi hari ini dapat membantu kalian dan materi ini akan lanjut ke part-part selanjutnya. Dadah!